Oke, mari boleh. Iya, boleh dibuka kameranya karena kita akan memulai sesi kita pada malam hari ini, teman-teman. Sambil uh, melihat ya kanan kiri berkenalan, siapa tahu nih ada yang dikenal, mungkin sama-sama orang tua sekolah minggunya. Ya boleh silakan dipasang supaya kita bisa saling melihat satu sama dengan yang lain. Mama-mama yang mau belajar bersama nih. Sama sekali nggak ada bapaknya nih? Ada kayaknya ya. Coba, iya. Luar biasa nih, ada Bapak Monang Sormin ya. Atau mungkin di sampingnya mama-mama ada papa-papanya juga ya, ikut mendengarkan. Semoga ya, karena kan orang tua bukan cuma ibu ya, tapi juga ada bapak, kita sama-sama belajar. Minimal ya kalau mamanya ikut, mama bisa transfer ilmu lah ya ke bapak-bapaknya. Baiklah, terima kasih teman-teman. Sebelum kita mulai sesi pada malam hari ini, saya mau membuka dulu. Sebelumnya perkenalkan saya Ruth yang akan mendampingi menjadi moderator pada malam hari ini, dan tentunya Kak Desi Sanger yang akan menjadi pembicara kita. Tepuk tangan buat Kak Desi. Kak Desi sudah cukup sering ya sebenarnya untuk mendampingi di sesi-sesi di GKIPI. Terima kasih Kak Desi pada malam hari ini bersedia meluangkan waktunya. Bagi teman-teman yang belum, mungkin untuk berkenalan dengan Kak Desi adalah seorang ibu juga. Dari berapa anak, Kak? 2 orang anak. 2 orang anak. Kemudian seorang konselor, guru, seorang pelayan Tuhan juga, dan punya sekolah ya, Kak Desi ya? Iya, bukan sekolah, sekolah, sebenarnya itu rumah belajar, Kak. Rumah belajar, oke. Jadi cukup banyak pengalamannya di bidang anak-anak ya, juga mendampingi anak berkebutuhan khusus ya, Kak ya? Luar biasa. Semoga kita bisa dapat banyak belajar bersama Kak Desi di sini dengan sesi di bulan keluarga ya. Kalau dibilang parenting series, nah apa sih parenting series gitu? Parenting series itu adalah sesi kita orang tua belajar bersama. Ini memang baru diinisiasi ya, baru pertama kali. Hore, akhirnya mulai gitu ya. Sesi-sesi selanjutnya akan ada lagi di waktu-waktu ke depan, tapi mari kita awali dari bulan keluarga ini ya, bekerja sama dengan panitia bulan keluarga dengan judul Ortu Cerdas Anak Cerdas. Nah, aku nih penasaran Kak Desi, apa sih ortu cerdas, anak cerdas itu seperti apa? Apakah IQ-nya atau matematikanya atau bagaimana Kak? Pengen tahu lebih dalam lagi nih, nanti kita belajar bersama-sama. Sebelum kita mulai, kita buka di dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa bersama. Selamat malam ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami pada hari ini. Hingga pada sore hari ini kami dapat berkumpul bersama via Zoom untuk belajar bersama Tuhan, untuk menjadi orang tua yang cerdas dalam mendampingi anak-anak kami ya Tuhan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih untuk waktu yang boleh Engkau berikan bagi kami untuk belajar bersama pada malam hari ini. Hadirlah Tuhan di dalam hati kami, memberikan kami pengertian, pemahaman dari apa yang akan disampaikan oleh Kak Desi sebagai pembicara sesi kami malam hari ini. Sehingga kami dapat bersama-sama merasakan kasih Tuhan, mensyukuri berkat anugerah Tuhan, meneruskan kasih Tuhan kepada kami juga sebagai orang tua kepada anak-anak kami selanjutnya, Bapak. Sehingga mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan melalui orang tua yang mereka miliki. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertailah kami, layakanlah, ampunilah kami akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik teman-teman, nanti jangan langsung sesi kita akan berjalan. Pertama Kak Desi akan menyampaikan paparannya, kemudian akan ada sesi tanya jawab. Jadi silahkan kalau mau memberikan pertanyaan juga boleh ditaruh di kolom chat dulu ya. Nanti kita akan summary, akan satukan, baru akan dijawab oleh Kak Desi setelah pemaparannya. Kemudian akan kita tutup di dalam grup. Jadi stay sampai akhir di dalam grup, kita akan sharing supaya untuk mendarahkan materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini gitu. Saling berbagi pengalaman juga satu dengan yang lainnya, dan akan kita tutup di grup masing-masing. Oke, baiklah, untuk tidak berlama-lama silahkan Kak Desi, dipersilahkan waktunya. Oke, terima kasih Kak Ruth sudah menjadi moderator pada malam hari ini ya. Oke. Ya, selamat malam semua. Apa kabar para mama dan papa ya? Kita ketemu dalam parenting. Udah setahun ya kita merayakan bulan keluarga, dan tahun ini dibuka dengan parenting bersama-sama. Luar biasa nih. Izinkan saya share layar ya. Saya sudah siapkan bahan untuk mungkin menolong kita, memudahkan kita untuk nanti berinteraksi gitu ya.
Ini dia. Oke, tadi temanya unik ya Kak Ruth ya. Temanya tadi apa? Ortu cerdas, anak cerdas. Oh gitu ya. Ortu cerdas, anak cerdas. Jadi kalau kebalikannya, ortu Aduh, nggak cerdas, berani. anak cerdas gitu. Iya dong ya, harus ada versusnya dong ya. Nah, ini ngomongin apa sih gitu ya. Nah, ya kalau cuma sekedar temanya ortu cerdas anak cerdas pasti kita nggak akan tahu nih mau ngomongin apa gitu ya. Nah, tapi karena Kak Desinya udah dikasih bocoran, waktu nyiapin ya langsung tahu dong. Kita mau ngomongin ini loh Papa Mama. Langsung deh dibuka ya. Oke. Kalau lihat gambar ini pasti semua udah tahu ya, ini fenomena gunung es katanya ya. Ya, tapi ini adalah mau memperlihatkan bahwa IQ itu ada di atas sedikit 20% katanya ya. Sedangkan EQ atau kecerdasan emosi itu ada yang di bawahnya tuh 80%. Ini mau bicara apa sih sebenarnya? Mau bicara gini loh Bapak Ibu. Penelitian membuktikan gitu ya bahwa ternyata kesuksesan seorang anak, sebenarnya nggak usah ngomong anak dulu deh ya, kita aja lah sebagai orang dewasa ya, sebagai papa mama gitu ya. Kita kan juga udah bekerja di kantor atau di mana lah tempat kita melayani ya, bekerja. Nah, pengalaman nih membuktikan bahwa ternyata kesuksesan seseorang itu tidak hanya didukung oleh IQ-nya gitu, tetapi lebih kepada bagaimana seorang itu bisa mengelola emosinya dengan baik. Nah, jadi bukan artinya nggak perlu IQ ya. Kita bersyukur kan, karena IQ itu kan memang bonus ya. Sesuatu yang Tuhan kasih di dalam diri kita sebagai sebuah perlengkapan gitu ya. Nah, kalau IQ kan memang nggak bisa ditawar ya kelihatannya ya. Jadi misalnya secara genetik ada anak yang mendapat inteligensi yang misalnya di atas rata-rata. Tapi ada juga yang di rata-rata atau kadang-kadang di borderline gitu. Tadi kan Kak Ruth sempat ngomong sempat perkenalkan Kak Desi, katanya Kak Desi pendamping anak-anak special need. Bener Kak Ruth. Nah, murid-murid Kak Desi yang special need itu biasanya tuh maaf sekali lagi kalau diukur secara IQ itu mereka memang berada di borderline, kadang-kadang ya di IQ yang sulit belajar lah ya, khususnya yang tunagrahita ya, kayak Down syndrome, Williams syndrome gitu ya, beberapa yang punya kesulitan di dalam belajar itu memang di bawah rata-rata lah IQ-nya, dan tentu mereka sulit sekali belajar. Nah, tapi kalau sekarang kakak-kakak kesempatan nih, papa mama kesempatan bertemu dengan murid-murid Kak Desi gitu, pasti akan kaget. Kenapa? Karena ditemukan ya, ini Kak Desi sih belum melakukan penelitian ilmiah ya, tapi karena 10 tahun bersama dengan mereka, jadi melihat, ini anak-anak special need gitu ya, yang sebenarnya maaf sekali lagi IQ-nya itu borderline, ada yang 30, 40 gitu ya, malah kadang-kadang nggak terdeteksi dengan alat ukur tertentu. Itu kok mereka bisa hidup dengan gembira, bisa hidup dengan berkualitas gitu ya, bisa bersahabat, bisa happy, sampai orang tuanya juga bilang, "Kok bisa ya, Bu?" Nah, gitu ya. Ini kenapa ya? Nah, itu juga menimbulkan tanda tanya ya. Nah, ternyata benar. Di satu titik mungkin IQ-nya sangat terbatas. Tapi ternyata kecerdasan emosinya itu memang dilatih sedemikian rupa sehingga mereka mulai bisa bergaul dengan temannya, mereka bisa mengekspresikan perasaan mereka dan sebagainya. Nah, itu kalau bicara soal anak spesial nih, tapi karena hari ini kita tidak mengatakan itu, tidak membahas tentang itu, Kak Desi mau katakan bahwa ya tadi di dalam pengalaman hidup kita yang membuat kita menjadi sukses, yang membuat kita menjadi tangguh, yang membuat kita menjadi bisa survive, sekali lagi nggak tergantung pada ya inteligensi, tapi lebih kepada bagaimana kita mengelola diri kita kan, menghadapi stres kita gitu ya, melihat masalah kita dan bagaimana kita mencoba untuk tough, mencoba untuk tetap survive gitu ya, resiliennya juga bagus gitu. Nah, itu di mana areanya? Di EQ gitu ya. Jadi itulah hari ini kenapa kita mau bicara tentang hal ini. Jadi ini dasar dulu di awal ya. Oke. Ya, nah, ini kalau orang ini apa ya, orang seperti ingin langsung mengkotak-kotakan atau enggak ya sebenarnya begini ya. Jadi apa namanya, orang mencoba untuk membagi dua lah antara EQ dan IQ gitu ya. Kalau yang sisi IQ ya kita tahu lah ya, IQ itu berhubungan dengan bagaimana kita menganalisa sesuatu, bagaimana kita memahami gitu ya.
ada konsep, ada desain, ada expertise, kemampuan kita, critical thinking, pattern, logic. Ya itulah yang berhubungan dengan IQ kita. Jadi kalau kita memang belajar, kita juga membutuhkan sih IQ ini ya. Bukan berarti kita nggak membutuhkan. Tapi kalau IQ itu bicara soal apa? Bicara soal bagaimana kita bisa berempati dengan orang, bagaimana kita bisa memotivasi diri kita, baik itu internal maupun eksternal ya. Kemudian ada self reflection, bagaimana kita bisa merefleksikan segala sesuatu yang terjadi. Kemudian manage berbagai hal dalam hidup, relationship, social awareness, self control, wah banyak banget gitu. Jadi perlengkapan orang bilang apa ya, soft skill gitu ya. Soft skill yang sebenarnya sangat dibutuhkan ketika seorang itu menjadi dewasa. Nah, ini dimulai di mana? Tentu dimulai pada masa kanak-kanak. Ya, jadi bukan berarti nanti tunggu aja, tunggu gede, nanti juga IQ-nya juga bagus. Oh, enggak begitu Bapak Ibu. Jadi itulah kenapa hari ini parenting mengambil tema ini, dan saya akan coba kupas ya di awal ya. Nah, tapi Kak Desi minta bantuan nih. Jadi kalau Kak Desi mimpin pasti nggak pernah nih akan mimpin sendirian. Pasti semua akan jadi narasumber. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Ayo coba amati emosi anak Anda. Ayo ingat-ingat selama 1 minggu ini. Kalau bisa diingat nih ya. Atau 2 minggu ini. Emosi apa yang paling banyak dimunculkan oleh anak Anda? Pikir dulu sebentar. Gitu ya. Aduh Kak Desi gitu ya, orang mau santai-santai parenting malah suka mikirin emosi anak yang bikin gitu ya. Oke, silakan. Nanti Kak Desi minta beberapa untuk bantu ya, jawab ya. Minta Kak Ruth untuk nanti bantu menemukan orang-orang yang mau sharing nih Kak Ruth. Oke, Kak. Iya, coba amati emosi anak Anda. Ya, sekarang mungkin dia ada di sebelah kita, lihat aja emosinya gimana hari ini. Oke? Iya. Iya, oke, kita jawab sama-sama pertanyaannya. Emosi apa yang sering muncul dan berulang? Ayo, silakan Kak, cari satu orang yang mungkin mau sharing Kak untuk hal ini. Boleh ya, teman-teman. Kita kan bergantian jawab ya nih, Kak. Akan banyak pertanyaan ya. Sebenarnya Jadi banyak nih. semua kebagian ya. Boleh Iya, Kak, iya, iya. Kak Randy Hutapea mungkin mau sharing emosi anaknya minggu ini? Halo semuanya, salam kenal. Salam kenal. Selamat malam Bu Desi. Adakku ada 2. Yang pertama laki umur 9 tahun, yang kedua perempuan umur 6 tahun. Cuman beberapa hari ini tuh yang jadi apa ya, yang lagi mengganggu tuh anak aku yang perempuan yang nomor 2. Dia tuh lagi sering banget whining gitu loh, suka apa sih kayak whining gitu apa ya? Kayak ngeluh, kayak suka ngambek, suka apa namanya, suka gangguin abangnya, terus nanti kalau abangnya marah dia yang nangis, dia yang teriak-teriak, lagi suka kayak gitu, kadang suka kesel banget, jadinya aku marahin gitu loh, saking udah nggak sabar lagi sama sikapnya dia itu gitu loh, Bu. Ya, karena suka membuat kita emosi juga ya. Pancing ya. Iya, ini juga barusan sebelum mulai kelas udah mulai lagi tadi. Udah emosi, belum kelas udah mulai. Ini udah dikasih tes dulu. Iya, betul. Oke, terima kasih Kak Randy gitu. Sama-sama. Jadi satu lagi mungkin Kak Ruth, minta tolong satu orang lagi. Satu orang lagi boleh. Kak Alisa mungkin mau sharing? Boleh. Anak saya ada 2, yang satu umur 4 tahun, yang satu umur 8 tahun. Yang umur 4 tahun dia dia mulai mengenal emosi kan umur 4 tahun. Jadi kadang-kadang emosi yang paling gampang mereka kenal itu kan kalau nggak marah, kalau nggak seneng itu biasanya nangis. Nah, nangis itu kan sebenarnya bisa berarti banyak ya. Dia kecewa, dia sedih, dia marah, itu biasa keluarnya jatuhnya nangis. Nah, mungkin yang lagi sering mengeluarkan emosi itu yang 4 tahun karena dia memang baru mengenal emosi. Kalau yang 8 tahun sih dia udah cukup tenang ya. Jadi dia tuh udah tahu emosi yang karena emang udah saya ajarin dari kecil. Saat dia senang, dia akan bilang senang. Saat marah dia marah. Kalau dia nggak suka dia akan ngomong juga. Oke. Gitu sih.
Wah, luar biasa ini Kak Alisa. Ntar bisa banyak-banyak curhat sama Ki, sharing sama Ki. Iya. Luar biasa. Oke, nah sekarang coba ya kita gali lagi ya. Penyebabnya apa sih? Kalau tadi ke Kak Randy deh, Kak Randy, penyebabnya udah dapet belum nih? Kenapa nih sampai ngambek, nangis gitu, membuat mengganggu, border juga ke teman, ke kakak apa ke saudaranya gitu. Gimana Kak? Menurut kakak ketemu nggak nih penyebabnya? Apa ya, sampai saat ini sih aku masih bingung. Aku cuma pikir mungkin tuh fasenya aja kali ya, lagi begitu ya, lagi annoying ya umur segitu. Aku belum menggali lebih dalam lagi sih kira-kira kenapa gitu loh dia seperti itu. Oke, baik. Mungkin masih ada yang mau curhat kali, silakan ya gitu. Sekalian menjawab pertanyaan nomor 1 itu, emosi apa yang sering muncul dan berulang? Ajak lagi satu sharing Kak ya. Ya, kalian jawab nomor 2 nih Kak, penyebabnya. Oke, boleh. Kak Tina mungkin? Aku lagi ini sesi. Enggak. Ada adik. Boleh. Ya, silakan. Yang lagi berulang ini apa ya? Happy ya. Happy. Baik. Penyebabnya mungkin karena baru apa ya? Nginep, terus hal baru ya. Jadi dia senang banget sih. Terus ketemu teman-teman, Kak, sama apa ya? Ya pulang sekolah selalu happy sih gitu. Senang ya kalau anak happy ya. Banget. Thank you Kak. Gimana kalau ketemu orang happy? Tadi Mama Alicia sudah jelasin nih, karena kelihatannya beliau cukup bisa handle ya, maksudnya cukup bisa menolong anaknya untuk memahami dan aware terhadap apa namanya emosinya nih. Kalau Bu Tina, Mama Tina gimana nih? Apa yang biasanya Anda lakukan kalau anak menunjukkan emosi tersebut? Tadi itu emosinya happy kan, senang gitu ya. Ya, apa tuh yang biasa dilakukan? Biasanya kalau aku lihat dia tuh suka nyanyi-nyanyi sendiri gitu. Nyanyi bersenandung. Kalau dia happy, terus sama dia cerita kalau dia habis ngapain. Terus dia bersemangat kayak abis ini kita mau makan apa gitu. Jadi dia yang menunjukkan apa semangat abis ini kita ngapain gitu. Jadi menanggapi bahwa dia memang sedang senang, didengarkan gitu ya. Kemudian pada saat dia cerita, kita mendengarkan dengan antusias. Kemudian mungkin kita juga bertanya, membuat lebih banyak komunikasi. Begitu ya? Benar, betul. Gitu. Tanya ke Mama Alisa deh, punya pengalaman nggak waktu anak menunjukkan emosi yang tidak menyenangkannya? Misalnya tadi marah atau mungkin juga kecewa ya. Biasanya apa sih yang kita tunjukkan? Silakan coba, mungkin boleh sharing juga. Untuk kita hari ini ya. Biasanya sih saat aku ngomong anak yang kecil ya, yang lagi memang dia menunjukkan emosinya. Ya, biasanya kalau dia marah, itu pertama kali dia kan kalau marah tuh suka naik ya. Kadang-kadang kan anak kecil suka gitu kan. Nah, pertama kali tuh aku menurunkan emosinya dulu, bukan menurunkan. Jadi dia tuh boleh marah, dia boleh sedih, dia boleh kecewa, tapi dia nggak boleh teriak pertama kali. Teriak yang gitu. Jadi aku menenangkan dulu, aku akan ada di sebelahnya. Terus biasanya aku bilang, oke, nama anak saya Dimitri, kamu kenapa? Kamu marah boleh, tapi kamu nggak boleh teriak. Mama ada di sini. Terus aku nunggu sampai dia tenang dulu. Setelah itu biasanya dia akan nangis terseduh-seduh. Terus habis itu aku tanya, kamu mau dipeluk? Biasanya mau. Itu dia akan mau dipeluk. Setelah itu dia tenang. Baru aku tanya, ajak ngobrol. Jadi kenapa kamu tadi marah? Kenapa nggak suka misalnya digangguin kakaknya? Gitu sih.
Iya, luar biasa ini ya. Jangan-jangan nih mama udah belajar psikologi banyak ini ya. Udah anak 2 mungkin. Dua ya, jadi pengalaman juga ya. Oke. Tapi itu tindakan yang baik loh, itu sangat positif loh. Jadi belajar untuk namanya memvalidasi perasaannya. Kemudian dengan begitu dia bisa mengekspresikan emosinya dengan cara yang jauh lebih tepat dan produktif sih sebenarnya. Nanti kita lanjut sampai ke sana ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang coba amati emosi Anda sendiri sekarang. Ayo. Oke. Gampang ya kalau emosi sendiri ya? Atau lebih susah? Lebih gampang lihat emosi anak daripada emosi sendiri? Kalau Karut gimana Karut? Karut lebih gampang lihat emosi anak apa emosi sendiri ya? Emosi, kayaknya diri sendiri lebih emosian ya kayak. Jadi lebih mudah melihat emosi sendiri dibanding emosi anak. Iya, dan terkadang nih Kak, ini baru sadar nih ketika Kak Desi tanya emosi anak sama emosi sendiri, kadang aku abai dengan emosi anak gitu, seolah-olah itu berlalu begitu aja gitu, nggak terlalu penting menurut aku. Kadang-kadang jadi sadar bahwa nggak fokus bahwa ketika mereka menunjukkan emosi itu pasti ada sesuatu gitu. Iya, oke. Jadi hari ini memberikan penyadaran ya. Oke, jadi parenting ini dianggap cukup berhasil di awal, Kak. Karena sudah memberikan insight gitu ya. Oh, penting loh gitu ya. Memvalidasi tadi ya, menerima, memperhatikan, menganalisa juga ya. Aduh, kalau analisa kayaknya udah berat ya. Udahlah, memperhatikan lah ya, memahaminya. Oke. Baik, kita lanjut nih. Sekarang silakan. Emosi apa yang sering muncul dan berulang dari emosi Anda minggu ini? Ayo. Siapa gantian nih? Ya, aku boleh tunjuk berarti ya. Dong. Mama Mirda gimana Mama Mirda? Mama Mirda silakan. Aduh, pas banget nih Kak Ruth. Kayaknya minggu ini yang berulang adalah overwhelmed dan marah-marah. Maklumnya ya. Ya. Boleh jawab deh langsung deh kalau gitu. Emosi yang berulang, penyebabnya udah tahu belum nih? Penyebabnya ya Kak ya, mungkin capek kali ya Kak ya. Capek terus kayak gini nih Kak, misalnya lagi fokus tapi terus aku merasa terganggu gitu loh Kak. Tapi kan nggak bisa, kadang-kadang tuh kayak kalau ini meetingnya mungkin lebih aman karena parenting, tapi kalau enggak tuh kayak aduh mamanya mau meeting gitu atau mama mau apa, tapi jadi nggak bisa karena yang ini maunya dipeluk mama gitu, karena kan kebetulan memang baru punya adiknya umur 1 tahun gitu, terus banyak waktuku memang ke adiknya gitu loh, dari sebelumnya yang full sama dia. Aku tahu sih dia butuh connection gitu ya, tapi ya gitu jadinya aku mengerti dia butuh connection tapi mama sibuk. Gimana dong, mama nggak bisa bagi waktu gitu sih Kak. Gitu Kak. Halo. Nah Kak, coba Kak bandingkan Kak dengan emosi anak Anda yang sering muncul, apakah menunjukkan kesamaan nggak? Oh tentu Kak. Kayak mirroring Kak, kayak mirror. Bener ya? Jadi kayak transfer emosi ya Kak ya? Betul. Betul ya. Oke, iya. Siapa yang mau sharing lagi silakan. Kan ini kan misalnya tadi apa? Orang tua cerdas, anak cerdas kan? Nah, kita coba nih lihat nih dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan-jangan memang yang kita lihat yang dipantulkan ya, yang dipantulkan oleh anak kita sebenarnya itu emosi kita loh. Tanpa kita sadari loh, kadang-kadang bisa jadi begitu. Nah, kita coba deh hari ini ya. Silakan cari lagi siapa yang mau sharing nih. Ada yang mau menawarkan diri kah? Yang udah gak sabar pengen cerita nih. Aduh gitu. Kata kita curcol dah pokoknya. Sekalian curcol mama-mama. Atau mungkin di sini tadi aku lihat Kak Jenny Pipa. Nah, silakan Kak Jen. Mau cerita kah Kak? Kak Jen. Ini kameranya tadi lagi off ya? Nggak apa-apa kalau memang misalnya tidak bisa dibuka karena jaringan, silakan. Atau di rumah lagi sibuk apa. Silakan Kak. Saya lihat dulu nih mana ini. Kak Jenny ya. Atau next lagi kali ya Kak, ini nggak bisa diklik. Oke, ya sudah. Kak Nur Ari, adakah? Tuh di absenin nama Karut tuh satu. Kak Nur Ari mau cerita? Ya, halo, shalom semuanya. Shalom. Oke. Saya juga dari tadi mikir ya, emosi apa ya yang muncul ya seminggu ini. Tapi sih kayaknya sih
Ya kadang-kadang kesel juga sama anak. Kalau misalnya, karena anak saya tuh kalau sudah pulang sekolah tuh kadang-kadang dia banyak, kan dia kan anak kita baru satu, punya temen di rumah, di tetangga juga, karena di komplek kecil tuh tetangga juga sedikit. Jadi kadang-kadang tuh dia pasti kalau pulang sekolah tuh kalau nggak ada teman main tuh suka minta mamanya untuk main bareng-bareng gitu, atau kalau nggak dia cerita sesuatu yang menarik tuh sampai nggak bisa diem, kadang-kadang sampai misalnya lagi masak atau lagi apa tuh jadi kayak over informasi sambil mau fokus masak misalnya, sambil terus dia ngoceh terus tuh kadang-kadang tuh emosi nggak tahan gitu, jadinya ujung-ujungnya kadang ngebentak atau ngomongnya keras gitu kan, aduh diem dulu dong soalnya mama bingung gitu, aku ngomong nggak berhenti ini mama ngomong ini dulu nggak bisa fokus gitu, itu yang paling sering terjadi gitu. Terus jadi kadang-kadang anak saya juga kadang-kadang juga melakukan hal yang sama, kalau misalnya dia lagi melakukan sesuatu terus saya suruh misalnya tadi dimakan belum buahnya, terus dia kayak nggak dengar kan, terus dia udah tunggu sabar dong Ma, jadi ikutan gitu loh. Maksudnya memberikan ekspresi yang seperti yang saya tampilkan yang dia tiru ya, yang dia lihat ya. Tiru gitu. Kadang-kadang juga ngebentak atau marah juga gitu. Jadi itu sih yang muncul Kak. Iya berarti ini sementara kesimpulannya sekali lagi ya, jangan-jangan emosi yang kita tangkap dari anak kita adalah pencerminan dari emosi yang kita perlihatkan gitu ya, yang kita yang kita yang kita keluarkan gitu, yang kita ungkapkan begitu. Gitu ya kakak, mama-mama ya. Oke. Berarti memang hati-hati ya di sini ya. Ibu Alicia mau share sesuatu, silakan. Mungkin mau kasih berapa statement atau mungkin pengalaman, silakan Bu, berbagi Bu. Walaupun nanti ada kelompok sendiri ya. Ada sendiri. Kalau saya mungkin tadi sama ya, tapi anak saya yang besar kalau ini kan dia 8 tahun, kelas 2 SD. Jadi memang setiap hari kan saya yang jemput, setiap pulang dia pasti ada cerita. Kalau enggak biasanya saya yang nanya, tapi lebih spesifik sih, misalnya kayak gimana acara kesenian kamu hari ini, atau gimana tadi menggambar gitu. Jadi dia akan cerita di situ. Nah, memang sama ya, namanya anak kalau dia lagi senang cerita kan biasanya ngomong terus kan. Terus nah itu biasanya kalau memang saya gunakan waktu untuk menjemput di perjalanan itu untuk ngobrol sama dia. Tapi kadang-kadang kalau lagi macet gitu ya, atau perjalanannya susah, itu biasanya saya juga sedikit terganggu kan pasti kalau dia ngomong terus. Itu biasa, tapi saya ngomong, Domi, nama yang besar Domi, sorry mama lagi nyetir, boleh nggak ngomongnya nanti lagi? Soalnya mama harus konsen nih. Nah, itu biasanya dia akan dia akan ngerti, oke gitu. Nah, sama sih anak juga pasti mirroring orang tuanya ya. Jadi kalau dia lagi sibuk gitu, terus saya ajak ngomong, dia akan ngomong yang sama. Mama, Domi lagi sibuk nih. Terus ya saya cuman, oh ya sorry, nanti mama balik lagi deh kalau Domi udah gak sibuk gitu. Dan mama gak boleh sakit hati ya? Enggak, karena kan kita juga begitu. Jadi ya udah sama. Oh ya. Tapi memang saya mengajarkan begitu. Kalau di rumah tuh dia boleh ngomong apa aja asal ngomongnya baik tuh. Ya. Dan itu tepat kok. Maksudnya itu boleh, bukan sesuatu yang mereject perasaannya, bukan. Oke. Nah, pertanyaan ini bisa dijawab jadi, apakah emosi orang tua berdampak pada emosi anak? Oke, penelitian mengatakan emosi ibu saja mempengaruhi janin loh. Jadi ketika anak dalam kandungan, kita tahu ya penelitian ini ya. Oke, banyak penelitian yang membuktikan bahwa emosi ibu ketika mengandung seorang bayi saja itu sudah mempengaruhi janin, ya, menghambat pertumbuhan janin gitu ya, mempengaruhi temperamen anak saat dilahirkan. Nah, kalau sebelum lahir saja emosi seorang ibu gitu ya, termasuk emosi ayah ya. Kalau emosi ayah yang nggak stabil kan merembetnya ke ibu ya. Kalau ibu merembetnya ke bayi ya, begitu ya, ke janin maksud saya ya. Nah, itu saja sudah mempengaruhi gitu. Apalagi ketika anak itu sudah lahir, ya. Anak itu sudah langsung bisa melihat ekspresi orang tuanya, mendengarkan suara orang tuanya, melihat
perilaku orang tuanya, termasuk memantulkan ya, udah terpantul gitu ya emosinya, ya bagaimana nggak berdampak ya. Nah, jadi anak meniru cara orang tua dalam menyampaikan emosinya, setuju ya? Ya, oke. Yang kedua, yang ketiga adalah, nah dapat dipastikan nih orang tua yang tidak cerdas emosinya, ini dapat dipastikan ya akan juga menghasilkan anak-anak yang tidak cerdas emosinya juga. Gimana Kak untuk 3 hal ini, apakah bisa diterima? Apakah ini menjadi pengalaman kita selama ini? Ya baik itu pengalaman yang positif atau pengalaman yang kurang positif ya. Jadi bisa kita katakan juga dapat dipastikan orang tua yang cerdas emosinya akan menghasilkan anak-anak yang cerdas emosinya juga. Begitu ya. Jadi bisa ke kutub negatif positif, tapi bisa juga ke kutub negatif gitu ya. Nah, tapi ingat bahwa anak-anak meniru cara orang tuanya di dalam merespon, bereaksi. Karena emosi itu adalah sebuah reaksi loh. Nanti kita akan lebih lanjut lagi bahas tentang hal ini ya. Oke. Nah, saya tiba-tiba diingatkan oleh satu video, mungkin ini video yang udah biasa kita lihat, tapi kita lihat ya. Bagaimana orang bisa anak-anak itu benar-benar meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kita lihat sebentar. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Iya. Iya, sekali lagi ini mungkin video yang udah sering kita tonton gitu ya, tapi kita diingatkan lagi, children see, children do. Nggak cuma bicara soal apa yang diperbuat oleh orang tuanya, termasuk juga emosi orang tuanya gitu ya. Ini juga menjadi satu ingatan buat kita malam ini bahwa hati-hati nih, ketika aku tidak mencerdaskan diriku, maka anak-anakku juga akan sulit untuk dicerdaskan. Kita lanjut ya. Nah, ini sedikit aja bicara tentang emosi. Tadi makanya saya sempat tanya, nih ada yang sudah pernah ikut di Sahabat Keluarga? Ternyata masih ada nih, Karut juga. Jadi Karut bisa gantiin Kak Desi jelasin ini dong ya Karut. Nanti ditanya-tanya masih ingat nggak materinya ya Karut ya. Kita pernah tentang kecerdasan emosi cukup banyak ya. Sampai berapa? 5 sesi kalau nggak salah Kak. Betul nggak? Sampai pelatihan terakhir tuh empathy. Oke. Enggak, ini bukan tes gitu ya. Tapi kita perlu karena kita kan bicara soal emosi ya. Emosi apa dan bagaimana gitu ya. Masa sih Kak emosi bisa dicerdaskan gitu. Kecerdasannya di mana caranya? Itu kan jadi pertanyaan ya, betul ya. Jadi ini dasar aja lah ya. Oke. Selama ini kalau kita dengar emosi tuh kita sering sekali salah kaprah ya, betul ya. Emosi sama dengan marah gitu ya. Selalu gitu ya. Kamu jangan emosi dong gitu kan, sering gitu ya. Oh, udahlah jangan emosi lah gitu. Padahal nggak bisa ya kalau kita bilang gitu ya, salah kan ya, betul ya. Nah, emosi itu bukan cuma marah gitu, itu hanya salah satu aja. Emosi itu apa gitu? Emosi itu adalah respon. Jadi sebuah respon kita atas sebuah situasi. Kadang-kadang memang ada di alam bawah sadar kita. Karena jangan lupa kalau Kak Desi sebut amigdala itu adalah sebuah apa? Ya, itu adalah namanya gudang emosi yang sekali-kali waktu bisa di-catch keluar dengan cepatnya gitu ya. Kadang-kadang di bawah sadar kita dan biasanya sulit untuk kita kontrol biasanya lah ya. Jadi ini secara umum. Nah, emosi itu juga sebuah reaksi tubuh yang muncul saat kita menghadapi situasi tertentu. Ini Kak Desi sering jelasin kan? Karut masih ingat nggak kira-kira? Coba Karut dikasih challenge. Pernah nggak ngalamin satu reaksi emosi yang mempengaruhi tubuh fisik? Gimana Kak? Sharing nggak? Kalau yang sering aku denger sih kayak mual kalau mau ngomong di depan umum gitu. Kalau aku sih nggak sampai mual Kak, tapi keringet dingin sih. Tapi nggak sampai mual sampai harus itu, beda-beda ya.
Reaksinya beda-beda tergantung dari berdebar-debar gitu. Tergantung apakah kita pernah punya pengalaman itu enggak, betul, gitu ya Kak ya. Betul. Kedua lagi Kak, tergantung bagaimana kita mempersepsikan, betul ya? Iya Kak. Jadi kalau kita mempersepsikan, waduh, nanti ini waktu aku bawain jadi moderator, aku diketawain sama orang-orang gitu ya. Aduh, nanti aku ngomongnya belibet-belibet gitu ya. Atau aduh nanti, nah akhirnya apa yang terjadi? Otak kita sudah mempersepsikan bahwa kemungkinan kita bisa gagal ya. Yang muncul apa? Sakit perut. Betul? Keringat dingin. Nah itu dia. Jadi emosi ini nggak main-main loh sebenarnya. Selain dia memberikan respon terhadap situasi, dia juga membuat reaksi tubuh kita itu menjadi sesuatu begitu. Tadi sebenarnya kita nggak sakit diare, kita nggak sedang sakit demam, tapi reaksinya seperti orang sakit demam, seperti orang kena diare. Nah, hebat kan emosi itu kan, ya kan? Nah, emosi itu netral, ya. Saya selalu ingatkan emosi itu netral, tidak bisa disebut sebagai emosi negatif maupun positif. Emosi itu tergantung pada akibatnya. Benar, ada beberapa psikolog yang mengatakan ini emosi negatif, ini emosi positif. Mungkin mereka lebih melihat kepada akibatnya. Tapi kalau buat Kak Desi sendiri, Kak Desi biasanya tidak akan menggunakan kata negatif dan positif. Kenapa? Sekali lagi, karena kalau orang sudah langsung mengatakan emosi negatif, kecenderungannya apa kalau negatif? Kita akan tidak mau mengakuinya. Betul ya? Betul ya? Kalaupun kita mengalaminya, kita akan bilang, enggak, gitu ya. Nah, jadi kita tidak mengatakan sebagai negatif. Dan kita juga nggak bilang sebagai positif. Sekali lagi, karena netral. Tergantung. Misalnya contoh lah, marah. Marah itu netral loh sebenarnya. Betul ya? Betul ya? Bisa netral ya. Senang itu juga netral ya. Ya tergantung kan bagaimana kita mempersepsikannya kan ya. Nah, biasanya saya menggantinya dengan kata emosi yang menyenangkan. Jadi emosi yang positif itu disebut emosi yang menyenangkan. Apa coba contoh emosi yang menyenangkan? Happy, betul ya? Apalagi? Bersemangat menyenangkan nggak? Ya, excited, ya menyenangkan ya. Oke. Nah, yang negatif itu disebut emosi yang tidak menyenangkan. Apa yang tidak menyenangkan? Takut, betul. Iri, nggak menyenangkan toh. Marah, iya kan? Ya, worried, betul nggak? Ya kan? Depressed, ya kan? Itu emosi kan? Nah, itu semua tidak menyenangkan. Tapi kita nggak bisa langsung bilang, oh itu negatif gitu. Nah, ini juga buat anak-anak kita berlaku. Karena ini awal kalau kita mau bilang, saya mau memiliki kecerdasan emosi dan saya mau mencoba aware dengan semua emosi saya, jangan pernah mengkotakkan bahwa ini negatif, ini positif. Umumnya sekali lagi, manusia selalu mengatakan yang negatif itu tidak boleh, berdosa, tidak baik, tidak kudus, tidak suci. Nah, akibatnya apa? Miskinlah emosi kita. Karena kita hanya akan melihat ya hal-hal yang dianggap apa tadi? Positif. Setuju ya? Jadi kita langsung mengatakan ini yang tidak menyenangkan dan ini yang menyenangkan. Pada anak-anak juga kita akan katakan, kalau kamu sedih, pasti nggak menyenangkan ya. Kenapa? Capek dong, sedih ya, menangis. Nggak apa-apa menangis, cuma maksudnya, tapi kan capek ya, gitu ya. Atau kamu lagi marah, nggak menyenangkan ya, marah ya. Kita nggak bilang, negatif loh marah itu loh ya. Nggak boleh ya, kamu jangan marah ya. Gitu. Nah, ketika kita mengatakan kata-kata kalimat-kalimat seperti itu apa? Anak kita akan menangkap sesuatu bahwa nggak boleh marah, nggak boleh sedih, nggak boleh cemburu. Padahal kan itu sesuatu yang muncul di dalam dirinya, ya kan, bagian dari perasaannya yang sudah Yang sudah dimaknai sama dia. Oke. Nanti kalau yang mau tanya aja ya. Nah, sifat dan intensitas emosi ini sangat terkait erat dengan aktivitas kognisi atau berpikir. Ini yang sering saya bilang, orang sering salah kaprah. Kalau ngomongin emosi, perasaan, selalu bilang apa? I feel. Padahal bukan kakak mama-mama bicara soal emosi itu dengan berhubungan dengan apa? I think. Bagaimana aktivitas berpikir saya? Saya memaknainya seperti apa kejadian itu? Ketika saya memaknainya sesuatu yang misalnya tadi ya, yang kurang baik gitu ya. Akhirnya apa yang muncul? Sesuatu yang nggak nyaman. Betul ya? Nah, jadi bagaimana cara kita mempersepsikan itu yang penting. Nah, ini saya ambil dari Press 1999 ini agak baru nih teorinya ya. Nah, terus saya katakan juga nih Kak, seringkali nih kita berpikir bahwa
aduh emosi ini mah area psikologi, bukan area rohani gitu ya. Siapa bilang kalau kita membaca Injil atau kita membaca surat Paulus, kita menemukan loh bahwa Alkitab kita itu walaupun dia bukan buku psikologi ya, walaupun dia bukan buku konseling ya kan dia firman Allah ya. Dia firman Allah yang menyatakan tentang karya Allah di dunia ini ya melalui kelahiran Kristus dan pengorbanannya ya, karyanya ya. Tetapi kita bisa baca loh di Alkitab kalau Yesus itu menunjukkan emosi yang sangat tepat gitu. Terus kita bilang, iyalah Kak, orang Yesus mah manusia sejati. Nah, justru di dalam kemanusiaan yang sejati itu dia menunjukkan reaksi emosinya yang begitu sehat. Nah, jadi saya lagi jangan dibilang oh ini area psikologi nih, ini area parenting sana nah, bukan area rohani. Oh enggak, kita nggak bisa pisahkan itu. Karena Tuhan ciptakan kita dengan satu kesatuan ya. Ada tubuh yang gampang bisa dilihat, ada jiwa di dalam diri kita, soul kita, inner kita, ada rohani yang berhubungan dengan Tuhan dan itu jadi satu kesatuan. Emosi ada di mana? Ada di semuanya itu, begitu ya. Makanya kenapa Tuhan bilang kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hati, jiwa, dan akal budi kan? Jelas kan? Nah, waktu saya belajar psikologi, saya semakin ngerti itu ayat itu. Aduh, saya bilang berat ya. Tuhan minta kita mengasihi dia dengan keseluruhan hidup kita. Hati kita, pikiran kita, mind kita, akal budi kita. Ya, dengan soul, jiwa kita. Wah, itu berat. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan harus apa? Harus sehat mental, betul? Ya, harus sehat secara fisik, betul? Iya, itu dia. Dan malam ini, walaupun kita ngomongin parenting, tapi ini juga berhubungan dengan kesehatan mental kita. Dan Tuhan mau kita mengasihi dia dengan kesehatan mental kita. Tuhan mau kita jadi mama papa yang sehat mental. Karena cuma papa mama yang sehat mental lah yang membuat anak-anak menjadi sehat mental. Betul ya, setuju ya? Nah, ini saya kasih contohnya selalu ini nih Kak. Masih ingat nggak Kak? Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ya, nggak apa-apa ya, saya ulang sedikit ya. Jadi dulu kalau baca ayat ini kan nggak gitu paham gitu. Sekarang jadi lebih paham. Ya, saya bantu baca ya. Ini Markus 10 ayat 13 sampai 16. Saya hanya melihat melalui ayat ini tuh betapa sehatnya emosi Yesus ya. Yesus teladan kita. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Lalu ya, anak kecil ya. Kenapa? Ntar kita dapat jawabannya. Supaya dia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Nah, ini kan kita sebagai parent, sebagai orang tua tentu pingin ya kita bawa anak kita kepada Tuhan ya. Ya, pada zaman itu juga mereka ingin anak-anak itu mengenal Kristus gitu ya, mengenal Yesus. Mereka ingin membawa anak-anak itu untuk bertemu dengan Yesus. Tapi kelompok anak ini kan selalu dianggap apa? Bikin ribut, bikin pusing gitu ya. Akhirnya murid-murid memarahi orang-orang itu, diusir lah ya, gitu kali gitu ya. Nah, kemudian ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ya marah. Nah, marah dibalas marah nih. Nah, kita bilang tuh kan marah berdosa. Kalau kita bilang marah berdosa, marah itu apa namanya emosi yang negatif, kita mau bilang apa? Yesus negatif, Yesus berdosa. Enggak dong. Nah, itu dia maka tadi saya bilang hati-hati. Nah, ketika melihat hal itu, ia marah. Dan dia berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerjaan surga. Yesus marah loh. Dia marah secara tepat, indignant, scornful. Jadi marah karena sebuah sebab. Betul, boleh marah. Negatif? Enggak. Kenapa? Memang harus marah. Karena melihat ada orang dewasa yang menghalangi anak-anak. Perlu marah? Iya. Nah, tapi nggak marah-marah kan? Nah, ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk dalamnya. Ayat 16 menarik. Lalu dia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saya sering mengajukan pertanyaan begini. Jarak waktu dari ayat yang ke-14 sama jarak sampai ayat 16 itu berapa hari jarak waktunya? Yang Yesus lakukan dari ayat 14 sampai ayat 16. Berapa hari? 1 hari? Terlalu lama. 1 jam? Terlalu lama. Berapa? Kira-kira lah. Paling hitungan menit, betul nggak? 1-2 menit, betul ya? Oke, apa maksudnya? Yesus marah. Bagaimana reaksi Yesus kepada anak-anak di ayat 16? Marah juga? Enggak.
Yesus memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Apa artinya? Self control Yesus hebat ya. Betul ya? Nah, awareness-nya betul ya tadi ya. Dia marah. Karena memang dia harus marah. Tapi ketika berhadapan dengan anak-anak, dia berhenti marahnya. Kenapa? Karena anak-anak nggak perlu dimarahi. Self control-nya hebat ya. Nah, kenapa? Kalau dia marah, anak-anak takut pasti. Betul ya? Artinya apa? Yesus tidak bocor. Kalau kita bocor emosi sana-sini kan, betul nggak? Kita marahnya sama siapa, kenanya sama siapa. Tapi Yesus tidak. Nah ini dia. Maka saya bilang saya terkagum dengan tokoh Yesus selalu ya. Dia menunjukkan kemanusiaan sejatinya. Dia tidak meniadakan emosi. Jadi kalau kita bilang cerdas emosi, yes. Jadilah seperti Kristus yang cerdas secara emosi. Emosi orang dewasa. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, habis itu apa yang mau kita lakukan? Nah, jadi PR kita apa untuk mencerdaskan emosi? Ini dia. Tuh. Ada 5 ya. Nanti kita latih sedikit aja. Nah, jadi untuk bisa cerdas emosi kita perlu apa? Kita perlu menyadari emosi yang muncul. Kita perlu mengontrolnya. Kita perlu menjadikan itu sebagai motivasi. Kita perlu berempati dan kita memiliki apa? Bonusnya adalah social skill. Nah, jadi parents, gimana caranya supaya anak kita cerdas emosi? Caranya adalah agar orang tuanya dulu ya yang harus cerdas emosi. Sehingga anak-anak itu pun bisa memiliki apa? Kecerdasan emosinya. Oke. Pernah nonton film ini enggak? Ini menarik loh filmnya. Saya putarnya sedikit aja ya. Ilustrasi dari film Inside Out ya. Nggak tahu karena saya juga mungkin nggak terlalu banyak nonton referensi film. Tapi ini salah satu ya referensi film yang bicara tentang emosi loh. Saya puterin sedikit aja ya. Udah saya edit soalnya nih ya. Kita lihat Inside Out. Cerita film ini diawali dengan kelahiran bayi perempuan bernama Riley yang memiliki emosi kebahagiaan bernama Joy. Dan seiring pertumbuhan Riley, terbentuklah 5 emosi yaitu joy kebahagiaan, sadness kesedihan, fear ketakutan, disgust rasa jijik, dan yang terakhir adalah anger emosi marah. Dari setiap emosi yang mengendalikan Riley, mereka mendapatkan bola-bola memori yang berbeda warna dan terdapat juga 5 bola memori inti yang paling penting di kehidupan Riley. Contohnya saat Riley pertama kali mencetak gol di permainan hoki, ingatan tersebut menjadi memori inti yang menciptakan pulau hoki. Di samping itu, ada pulau gembira, pulau kejujuran, pulau persahabatan, dan pulau keluarga. Sehingga kelima memori inti itu sangat berdampak pada kepribadian Riley. Dan ketika Riley tidur, Joy mengirim bola-bola memori lain ke dalam memori jangka panjang. Di waktu Riley berumur 11 tahun, tiba-tiba orang tuanya menjual rumah mereka dan pindah ke kota lain karena suatu alasan. Namun sesampainya di tempat tujuan, Riley terlihat kecewa karena rumah baru mereka nggak sesuai dengan bayangannya. Lalu ketika Riley masuk ke rumah tersebut, emosinya mulai bercampur aduk. Beruntung Joy segera mengambil alih untuk membuat Riley membayangkan tata letak kamarnya. Dan saat orang tuanya berdebat soal truk barang yang datang terlambat, Joy kembali membantu untuk menceriakan suasana, tapi sang ayah mendapat telepon untuk bertemu rekan bisnisnya. Karena hal itu, Joy memasang ingatan toko pizza di jalan untuk mengajak ibunya makan siang yang ternyata hanya menjual pizza berisi brokoli. Dan di perjalanan pulang, ibunya mulai menghibur Riley dengan bercerita pengalaman mereka kemarin, tapi tiba-tiba ingatan itu berubah sedih karena sadness menyentuhnya. Lalu ketika Riley ingin meluncur di tangga, sadness nggak sengaja menjatuhkan memori inti yang membuat pulau kebahagiaan meredup. Oke, sedikit aja nih. Ini psikologis banget sih filmnya ya.
Nah, mungkin tadi kita lihat ini apa sebenarnya, gimana film ini diciptakan pada anak-anak gitu ya. Memang tadi itu ada emosi dasar ya, tentang joy, sadness, fear, disgust, sama anger gitu ya. Ini kan emosi-emosi dasar yang anak-anak kita punya gitu. Nah, tadi dengar nggak ada dikatakan sebagai ingatan inti, memori inti. Berapa kali diulang-ulang ya. Sebenarnya apa ya di dalam emosi gitu ya. Ada yang mau berpendapat belum? Atau saya lanjut aja deh ya. Nah, ini sebenarnya behind the scene-nya tuh ada di sini, mami-mami ya, mama-mama ya. Oke, kan tadi saya sebut sebagai amigdala ya. Amigdala itu adalah sensasi emosi yang kuat gitu ya, yang dimiliki oleh kita semua, bukan cuma anak sih gitu. Jadi sensasi emosi ini yang selalu diingat oleh anak kita kalau berhubungan dengan emosi. Tadi kan disebut sebagai memori inti gitu ya. Terus ada pulau-pulau, itu diimajinasiin seperti itu. Maka saya bilang ini yang bikin film kok keren banget ya gitu. Membuat kita lebih mudah untuk memahami, oh rupanya di dalam diri seorang anak itu, dalam diri kita itu kita punya muatan-muatan emosi, kita sebagai gudang emosi kita gitu, ada di amigdala itu. Nah, itu yang seringkali membuat anak-anak kita teringat bagaimana dia mempersepsikan terhadap sesuatu. Jadi contoh nih ya, kalau dia melihat orang tuanya mempersepsikan sesuatu terhadap peristiwa, ya, dan peristiwa itu dia ingat, itu akan sulit loh buat dia lupakan. Oke, misalnya contoh ya, waktu dia mengalami misalnya gini, dia punya seekor anjing ya, misalnya ya, anjingnya mati. Kadang-kadang kita bilang anjing meninggal karena saking sayang sama anjing. Anjingnya mati gitu ya. Kemudian orang tuanya bereaksi sangat-sangat tidak baik, tidak positif terhadap kematian anjing itu. Jadi waktu dia menangis dengan, pokoknya dia heboh menangis, menyatakan kesedihan dengan anjingnya, orang tuanya nggak bisa terima. Maksud gini, terganggu, bukan tidak bisa, sangat terganggu dengan tangisan dan kesedihannya itu. Orang tuanya tidak memvalidasi perasaan atau emosi yang muncul bahwa dia benar-benar sedih karena itu anjing kesayangannya. Jadi mungkin orang tuanya saking keselnya orang tuanya pukul dia misalnya ya, atau bereaksi anjingnya malah ya pokoknya dia melakukan satu tindakan yang tidak bisa menerima dia. Apa yang dia ingat? Peristiwa itu dia masukkan di dalam gudang emosinya. Dia ingat itu gitu. Dan setiap kali gitu dia mengalami peristiwa kesedihan seperti itu, reaksi yang muncul adalah apa? Mungkin dia akan sangat tertekan dan sangat takut, atau mungkin juga reaksi yang muncul adalah dia sangat akan marah seperti mau membalas gitu. Nah, itu dia. Kok bisa? Nah, kadang-kadang dalam sebuah peristiwa tertentu mungkin itu akan menimbulkan emosi-emosi yang pernah dipendamnya gitu, dan itu dia diingatkan kembali untuk dimunculkan. Nah, seperti tadi kalau kita lihat Riley tadi gitu ya, ketika dia menghadapi sesuatu emosinya itu yang si Joy tadi itu ngingetin dia akan satu peristiwa yang menyenangkan. Nah, itu. Nah, oke, ini film sekali lagi ya. Tapi film itu menolong kita memahami bahwa hati-hati loh Bapak Ibu, para parents gitu ya. Bagaimana cara kita di dalam menunjukkan reaksi kita terhadap sesuatu peristiwa, bagaimana kita memunculkan emosi kita terhadap satu peristiwa itu ditangkap anak. Dan anak akan mempersepsikan itu sesuai dengan apa? Cara pandangnya dan kekuatannya, kemampuannya pada saat itu. Jadi bisa apa? Bisa salah nanti. Oke ya. Nah, oke. Jadi di sini dikatakan, ini saya skip aja. Nah ini saya terangin sedikit aja ya. Sedikit ya saya terangin ya. Tadi kan saya sebut-sebut sebagai amigdala ya. Amigdala ini sebenarnya perangkat yang Tuhan kasih buat kita. Nah, amigdala ini sebenarnya dianggap sebagai komponen yang paling penting pada emosi dan perilaku seseorang. Jadi memicu respon emosional. Nih di sini tuh. Kayak kacang almond sebesar itu. Semua orang punya. Nah, kenapa sih Tuhan kasih? Dalam situasi bahaya, amigdala ini akan mengirim signal ke hipokampus. Ya, hipokampus tuh ada di sini nih, tuh. Deketan ya. Karena deket tuh, tinggal naik ke atas dikit. Jadi kalau misalnya kita menghadapi satu situasi bahaya, maka amigdala akan kasih pesan atau respon ya, signal ya, ke hipokampus untuk menentukan perilaku. Contoh apa? Contoh gini Bapak parents, kenapa Tuhan kasih amigdala? Contoh misalnya kita lagi masak nih di dapur, tanpa sengaja tangan kita tuh kena kompor, panas. Nah, pada saat itulah amigdala itu langsung kirim signal ke hipokampus, kita tarik tangan kita. Memang kita nggak rasakan,
Karena itu mekanisme yang Tuhan kasih kan, tanpa kita sadari. Kita langsung tangan kita. Kan kita nggak pakai mikir. Ini berapa derajat ya suhunya ya? Kalau tangan saya tetap di situ, kira-kira nanti saya akan gosong nggak nih tangannya? Kan nggak pakai begitu kan? Iyalah, masa begitu? Langsung kan? Nah, misalnya contoh lah, kalau kita ketemu hewan liar misalnya, apalah mau ular, mau ular atau buaya, buaya serem banget ya. Misalnya kita ketemu nih tanpa kita sadari, itu kan sebenarnya sangat menolong kalau amigdala kita langsung bekerja dan berkata, udah sekarang lari cepet gitu ya. Atau ada kerusuhan kayak kemarin tuh 125 orang meninggal. Waduh, ngeri kan? Harusnya dalam situasi seperti itu amigdala langsung bekerja. Kabur, jangan di situ, jangan lompat. Itu dia memberikan kita sebuah signal. Langsung bablas ke hipokampus. Nah, itu dia ya. Tapi sayangnya perangkat yang sebenarnya Tuhan kasih untuk SOS ini kita pakai untuk sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena sebenarnya, ya tadi saya katakan ini, saya skip dikit. Nah, harusnya segala sesuatu yang masuk, yang kita terima dengan indrawi kita ini, dengan indra itu maksudnya pendengaran, perasaan, mata, dan sebagainya, harusnya itu masuk ke talamus. Ya, dari talamus masuk ke neokorteks. Ngapain di neokorteks? Di neokorteks, ini agak ilmiah sedikit tapi gampang. Di neokorteks itu diterjemahkan, dipahami. Nah, sehingga respon yang muncul apa? Tidak respon yang langsung, misalnya langsung maki orang gitu ya. Tadi tuh seperti sesuatu yang SOS tadi. Nah, sampai sini bisa paham ya, parent ya, bisa paham ya. Jadi gini maksud saya, Tuhan sudah kasih kita perlengkapan yang sangat penting dalam diri kita, termasuk respon emosi. Nah, tadi kan ditanya, emang bisa Kak Desi emosi itu dicerdaskan? Bisa. Kenapa? Karena sebenarnya otak kita, mekanisme kita itu udah disusun sama Tuhan. Ya, kita diberikan apa? Kita diberikan neokorteks untuk apa? Menerjemahkan. Nah, jadi misalnya contoh, kalau kita melihat, misalnya contoh nih ya, kita melihat ya, bukan melihat lah, kita mendengar lah lebih gampang. Kita mendengar ada orang lain yang maki-maki kita, gitu ya. Atau misalnya kita lihat anak kita lagi sedih banget karena anjingnya mati tadi. Oke ya, kan itu kita dengar dengan telinga, kita lihat dengan mata. Data-data itu kan masuk ke talamus ya biasanya langsung ya. Dari talamus kita oper ke neokorteks, ya kan? Di neokorteks itu diterjemahkan. Apa terjemahannya? Terjemahannya gini. Itu anjing kesayangannya. Ya, walaupun itu anjing, tapi itu kesayangannya. Dia sudah misalnya 5-6 tahun bersama anjing itu. Jadi kalau dia nangis sampai seperti itu, tolonglah memahami dia. Itu peluklah dia. Itu kerjaan neokorteks. Oke? Nah, misalnya contoh, orang maki kita. Dia maki-maki kita. Kita masukin kan ke talamus, kemudian talamus oper ke neokorteks. Apa yang terjadi? Di neokorteks dia terjemahkan gini. Ngapainlah saya bales? Kalau saya bales, ya sama aja lah ya. Kita akan bisa cakar-cakaran nanti ya. Mungkin kita akan mengatakan hal dengan mulut kita hal yang kotor. Kan nggak pantas ya. Kita nggak mau lakukan itu. Kita mungkin nanti akan jadi perang dan sebagainya. Nah, itu bagusnya kan. Karena kita sudah mekanismenya begitu. Tapi biasanya kita bablas. Kita pakai apa tadi? Amigdala kita. Begitu kita udah kesel dengan anak kita nangis di telinga kita, udah sebel banget. Akhirnya kita langsung ke amigdala. Kita apa bilang? Kita marahin dia. Kita bilang, kamu tuh ya nangis terus ya. Nanti mama beliin kamu anjing. Tahu nggak? Udah biar aja yang mati, sudah. Nah, waduh anak kita terluka kan. Nah itu dia. Itu apa? Itu amigdala. Nah, sama tadi. Begitu orang maki kita nggak mau pakai pikir lagi. Kita langsung bales dia. Kita langsung maki-maki dia. Kita langsung. Nah, amigdala kan. Sabotase kan. Dan tadi jangan lupa amigdala itu juga adalah gudang ingatan emosi. Bayangin tuh. Yang begitu-gitu disimpan. Suatu saat ketika muncul, ketika situasi yang mirip-mirip, kita ketemu orang yang maki-maki kita itu muncul lagi dari amigdala. Kita bilang, ini dia yang dulu pernah maki-maki gue. Nah, bisa paham, parents? Nah, disitulah. Jadi, gimana dong supaya kita cerdas? Ya itu dia. Kita pakai ini. Tuh, kita pakai ini. Ini bagian akhir sebelum kita diskusi. Kita pakai ini. Coba kita lihat apa bedanya ya. Nah, yang di atas itu pakai amigdala tuh. Yang di bawah itu pakai neokorteks. Kecerdasan emosi yang mana? Bukan yang di atas, yang di bawah. Ada situasi, pasti muncul emosi. Nggak apa-apa. Karena itu reaksi kita ya terhadap sesuatu.
Emosinya bisa sama, bisa. Sama-sama marah, yes. Nah, manusia namanya, masa iya kita nggak marah kalau orang maki-maki kita, misalnya gitu ya. Oke, tapi bedanya di mana? Yang satu langsung bablas tindakan reaktif. Tapi yang satu ada penyadaran. Kita mulai mikir, oh iya, kita butuh waktu, kita butuh ya menenangkan diri, mungkin masuk ke kamar sebentar atau dia diam dulu, berdiam diri. Kita penyadaran tadi neokorteksnya bekerja, di neokorteks ada firman Tuhan, ya kan? Ada pekerjaan roh Allah di sana. Akhirnya apa muncul? Emosi baru. Kita nggak marah sama anak kita yang nangis karena anjingnya mati. Tapi muncul emosi yang baru apa? Kita bisa berempati sama dia. Kita bisa mengerti perasaan dia yang kehilangan cuma anjing. Itu dia. Akhirnya apa tindakan kita? Proaktif. Kita nggak reaktif. Kita akan peluk dia. Kita akan bilang, mama memahamimu. Mama mengerti. Mama juga ikut sedih. Sudah ya? Ayo kita kubur anjingnya. Nanti mama belikan kamu anjing yang baru. Proaktif kan? Oke kan? Dia punya apa? Dia punya ingatan di amigdalanya, ingatan di emosinya bahwa apa? Dia pernah sedih kehilangan anjing, tapi dia tahu bagaimana cara mengatasinya. Itu dia. Oke? Apakah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, saya tutup dengan ini dulu ya, nanti baru diskusi ya. Jadi gimana sih cara mencerdaskan emosi anak? Langkah pertama adalah orang tua dulu harus cerdas emosinya. Dengan cara apa tadi? Awareness-nya harus baik, harus tahu bagaimana dia memvalidasi emosinya, self control-nya harus benar, dia bisa memotivasi dirinya, dia bisa berempati, dan dia bisa bersosial skill. Itu dulu, atau paling tidak 2 hal di atas lah, 2 atau 3 hal di atas dulu deh yang kita jadikan sebagai PR kita, ya. Jadi kita menyadari dulu emosi kita yang muncul, tidak menolaknya, kemudian kita bisa mengontrolnya. Kenapa? Karena Tuhan udah kasih perlengkapan. Nah, yang ketiga, kita boleh menjadikan itu sebagai motivasi atau bisa berempati dengan dia. Nah, setelah itu baru deh kita latih anak kita untuk menerima emosinya, validasi emosinya. Kemudian latih dia untuk menyalurkan emosinya dengan sehat. Ini self control maksudnya ya. Dan terakhir, latih dia untuk berempati. Nah, hal-hal ini perlu dilatih nggak? Ya, sangat perlu. Tadi beberapa sudah memberikan pengalaman hidupnya bagus banget, saling memperkaya. Saya percaya nanti di grup itu akan jauh lebih kaya nanti membahasnya. Nah, nanti di grup mau bicara apa? Bicara ini. How to-nya bagaimana? Gimana sih kita bisa menerima emosi anak kita yang muncul? Bagaimana memvalidasi itu? Itu kan penting ya untuk kita coba sharingkan. Oke. Sampai di sini apakah cukup, Kak? Silakan dulu ya. Saya tutup dulu ya. Oke. Pukul udah lewat, Kak. Maaf. Silakan, Kak. Oke, terima kasih Kak Desi atas banyak view yang masuk gitu ya, sudut pandang baru yang masuk gitu mengenai emosi anak ini, bahwa kecerdasan emosi ini sangat penting gitu, terutama ya sebagai orang tua sebelum kita bisa mengajarkan ke anak gitu, sebelum kita protes dengan emosi anak yang gini gitu, yang sering bikin kita emosi, padahal terutama dimulai dari orang tua dulu yang harus mencerdaskan emosinya, mengatur emosinya. Nah, teman-teman, apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan? Tadi di awal-awal ada yang ada yang bertanya nih, Bu. Kalau bangun pagi bete, tapi malam senang, gimana itu, Bu? Oke. Bangun pagi bete karena kurang tidur atau karena karena ini kan biasa anak-anak kalau ya itu tadi kan dia masih pengen tidur sehingga dia dibangunin bete, atau karena orang tuanya sudah mulai marah-marah di pagi hari. Itu juga jadi satu hal yang membuat dia nggak nyaman ya ketika bangun di pagi hari. Itu mesti dilihatin dulu. Kalau malam hari kenapa lebih cheer? Karena kalau malam hari mungkin mama dan papa lebih punya waktu buat nemenin dia, buat dengerin dia, buat cerita Bible time sama dia. Jadi kalau malam lebih cheer, lebih senang. Coba tanya anak-anak, lebih suka pagi apa malam? Jawabnya lebih suka malam. Kalau pagi mama buru-buru. Nggak mau tahu semuanya. Mau cepet-cepet supaya nggak telat bete dia gitu. Jadi sih gitu ya. Pengalaman sih, Kak, pengalaman. Coba kalau pagi telat, apakah emosinya muncul? Gitu ya. Kak Roma mau nanya langsung nih, Kak Roma. Tadi yang menyampaikan pertanyaan via chat. Apakah benar yang tadi Kak Desi sampaikan pengalamannya? Ya, benar sekali. Karena
Kalau pagi-pagi kan mepet ya waktunya, jadi ya kita juga harus buru-buru. Anak juga yang tadinya masih tidur nyenyak, kalau kita bangunin, ya mungkin dia bete kali ya Bu ya. Karena ikut jemputan ya harus persiapan lebih cepat gitu dari yang anak-anak lain gitu. Oke, makasih Bu. Ya, tapi udah punya cara belum Mama Roma untuk bisa menghandle itu? Karena belum kalau sih. Bete kesian ya dia ya. Oke, tapi dipastikan jam tidurnya tepat ya. Oh, harus cukup lebih. Ya, cukup ya. Oke. Iya. Cukup. Yang penting cukup. Kalau dia cukup, dia bete kan artinya di counseling aja. Pakai counseling anak bisa. Bisa pernah bikin counseling anak? Belum, Bu. Gini caranya saya kasih tips ya. Ini sering dipakai untuk para psikolog anak untuk terapi anak. Namanya terapi bercerita. Saya sering pakai nih kalau terapi anak. Anak kan nggak susah ya untuk di counseling ya. Saya ingat loh ya bangun pagi jam sekian ini, udah nggak mungkin lah ya, nggak paham dia juga ya. Jadi mama bisa bikin ceritanya tentang seekor kelinci, apa terserah lah, mau kelinci ke mau tupai, pokoknya terserah lah ya. Kelinci itu sebenarnya penggambaran dirinya. Jadi nanti buat cerita tentang seekor kelinci yang susah bangun pagi, ya, oke? Jadi coba disimbolikkan menjadi dia seekor kelinci. Dia sering bangun pagi, susah bangun pagi. Kalau bangun pagi dia selalu sedih, marah, kesal. Mamanya juga ikut kesal. Kenapa ya sebenarnya ya anak kelinci itu? Nah, terus tanya sama dia misalnya, kalau menurut kamu kenapa anak kelinci itu? Nah, dia sebenarnya sedang apa? Memproyeksikan perasaannya terhadap anak kelinci tanpa dia sadari. Dia sedang cerita tentang dirinya. Itu salah satu teknik konseling anak. Oke? Nah, nanti kalau memberikan pesan, nanti dalam cerita itu bisa ditambahkan. Akhirnya mama kelinci bilang sama anak kelinci, kalau pagi-pagi bangun udah bete, nanti di sekolah nggak seneng loh. Nah, kayak gitu-gitu. Oke? Itu sebenarnya nasihat untuk dirinya. Tapi dia tidak merasa digurui. Oke. Nanti kemudian dia bisa self-talk. Self-talknya gini, coba kamu pura-puranya jadi mama kelinci ya. Kamu nasihati anak kelinci. Nanti dia self-talk tuh sebenarnya sama dirinya. Dia akan bilang, kamu ya anak kelinci ya harus bangun pagi. Itu dia sedang self-talk sama dirinya. Itu salah satu teknik sih. Oke? Oke, Bu, makasih. Coba, Mom. Mungkin menolong. Ini banyak yang tertolong dengan cara itu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Kak Roma untuk pertanyaannya. Oke. Kak, karena ini sebenarnya udah memang menarik sekali ya materinya ya. Cuma waktunya juga sudah semakin malam gitu. Kalau mau lanjut terus gitu sebenarnya ya. Nanti ada sesi kedua kan minggu depan? Ada betul. Jadi lebih seru lagi. Jadi nanti kalau mau lebih tahu lagi kita lanjut lagi di sesi berikutnya ya teman-teman, dan yang sudah Kak Desi sampaikan bisa kita renung-renungkan, semoga bisa mimpi indah malam ini ya, mendapat begitu banyak pencerahan atau mungkin tertohok-tohok gitu ya, dimulai dari soft skill ternyata penting dari anak, kemudian emosi yang kita tangkap itu dari anak adalah refleksi emosi kita harus juga belajar cara merespon dengan baik ya, seperti Tuhan juga sudah mencontohkan bagaimana mengkontrol emosi. Memang itu PR kita sebagai orang tua. Semoga kita dimampukan ya teman-teman menjadi orang tua yang bijak dan cerdas, yang akan meneruskan generasi yang juga bijak dan cerdas. Terima kasih sekali Kak Desi untuk materinya malam ini, benar-benar aku juga senang banget, selalu diingatkan selalu, dan ya semoga itu menambah kecakapan papa mama semua di sini ya. Jangan menyerah bahwa kita tidak sendirian gitu. Sebelum kita masuk ke dalam grup, boleh foto bareng dulu yuk. Silakan Ibu admin. Boleh mungkin yang off-cam bisa ya. Ada 2 slide. Ada 2 slide, kita foto satu-satu ya. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke, udah. Oke, terima kasih.
sekali lagi terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu. Jangan bubar dulu karena ini udah dibagi grup. Nanti silakan masuk ke grup masing-masing dan ditutup di dalam doa di dalam grup masing-masing. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan parenting 2 minggu lagi ya teman-teman. Dan terima kasih sekali lagi Kak Desi. Tuhan terus memperlengkapi dan memberkati setiap pelayanan dan tugas-tugasnya. Selamat malam teman-teman. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Oke, God bless you. God bless you. Yes. God bless.